Di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, angin laut membawa banyak cerita. Salah satunya adalah soal nama, Makassar. Nama ini telah bergaung sejak abad ke-15, muncul dalam catatan Portugis, Belanda, dan pedagang Asia. Tapi apa sebenarnya arti dari nama ini? Sebelum kita mulai, pakailah earphone atau TWS kamu. Karena cerita ini nggak cuma untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Lewat suara, musik, dan alur kisahnya, kamu akan diajak menyelami jejak sejarah, menyusuri lorong waktu Makassar, kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat dunia. Oke, siap? Mari kita mulai perjalanan ini dari satu nama, Makassar. Ia bukan sekedar nama kota. Ia adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Sejak dulu, Makassar jadi simpul pertemuan pelayaran Nusantara dan jalur dagang dunia. Sebuah kota yang membuka jalan, menjadi titik temu budaya barat dan timur, antara masa lalu dan masa depan. Dari pelabuhan tua Pautere, Makassar adalah simbol keterhubungan. Kota ini bukan sekadar persinggahan. Ia adalah awal dari petualangan menuju timur, ke pulau-pulau rempah, ke tanah-tanah eksotis yang selalu memanggil para penjelajah. Tapi, tahukah kamu, Makassar pernah kehilangan namanya? Jauh sebelum zaman kita, jauh sebelum jalan-jalan di kota ini dipenuhi mobil dan motor, Makassar sudah ramai oleh perahu layar. Dalam kitab negara Kertagama dari abad ke-14, nama Makassar sudah tercatat. Disinilah kerajaan Gowa dan Talo bersatu, menjadikan pelabuhan Makassar sebagai pintu utama perdagangan rempah-rempah di timur Nusantara. Pedagang dari Arab, Cina, India, dan Eropa datang dan pergi, membawa cerita dan budaya. Dan dari sanalah, nama Makassar mulai berakar, bukan hanya di peta, tapi juga di hati orang-orangnya. Nama Makassar berasal dari kata lokal, Mangkasarak, atau Makassara. Akar katanya, kasarak, berarti terang, jelas, tegas atau nyata, terbuka. Dengan awalan mang, ia menjadi yang membuka, yang menjernihkan, memiliki sifat besar mulia, dan berterus terang jujur yang tak sembunyi dari zaman. Orang Makassar hidup dengan falsafah itu, Mangkasarak, Ri Batara. Terbuka hanya pada Tuhan, tunduk hanya pada kebenaran. Dan itulah Makassar, sebuah nama yang merekam semangat pelaut, pejuang, dan penulis hikayat. Tapi kemudian muncul nama lain, Ujung Pandang. Nama yang lahir dari menara pengintai benteng peninggalan kerajaan Gowa dan Belanda. Sebuah sudut di Fort Rotterdam, tempat penjaga berdiri mengamati lautan. Tapi tahukah kamu bahwa benteng ini menyimpan bentuk unik yang tak banyak orang sadari? Benteng Fort Rotterdam, jika dilihat dari atas, menyerupai seekor penyu yang sedang merayap perlahan menuju laut. Bukan kebetulan, bukan juga kebetulan semata, tapi simbol yang kaya akan makna dan filosofi. Benteng ini awalnya dibangun oleh kerajaan Gowa pada abad ke-17 dan bernama Benteng Ujung Pandang. Dalam budaya Makassar, penyu atau kura-kura laut bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah lambang ketahanan, umur panjang, dan keterhubungan dengan laut, dan yang merupakan sumber kehidupan dan kekuatan bagi masyarakat pesisir Sulawesi. Ketika Belanda datang merebut benteng ini pada tahun 1669, mereka tak menghancurkannya, tapi merenovasi dan mengganti namanya menjadi Fort Rotterdam, mengambil nama kampung halaman sang gubernur, Cornelis Spilman. Tapi bentuk penyu itu tetap dipertahankan, seolah alam dan budaya Makassar terlalu kuat untuk dihapus begitu saja. Makassar tidak bisa dipisahkan dari kerajaan-kerajaan besar Sulawesi Selatan. Ada Gowa dan Talo, dua kerajaan kembar yang bersatu menjadi kesultanan besar. Gowa, sang penjaga daratan, Talo, si diplomat lautan.
dan tokoh ikonik yang tak bisa kita lupakan. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah simbol perlawanan. Dalam catatan VOC Belanda tahun 1767, mereka menulis, "De Koning van Goa is onvermoerbaar." Raja Goa tak bisa digoyahkan. Ia bertempur melawan Belanda demi menjaga kedaulatan Makassar, demi mempertahankan kebebasan jalur dagang Nusantara. Bersama, mereka menjadikan pelabuhan Makassar sebagai salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara. Kapal dari India, Arab, Eropa, Tiongkok, semua datang untuk berdagang. Lalu ada Boneh, kerajaan Bugis yang kuat dan strategis dengan tokohnya Arung Palaka, Luwu yang tua dan penuh aura spiritual, dan Wajo, kerajaan yang demokratis dengan sistem pemilihan pemimpin bernama Arung Matoa, di mana kekuasaan raja terbatas dan ada peran aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua suku, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, memiliki kisah sendiri, tapi mereka bersatu dalam satu semangat. Tanah ini bukan tanah taklukan, ini tanah perjuangan. Lalu, di masa Orde Baru, pada tahun 1971, saat Orde Baru menggencarkan penyeragaman, nama itu dijadikan resmi. Makassar diubah, digantikan menjadi Ujung Pandang. Diambil dari nama benteng tua yang kini kita kenal sebagai Fort Rotterdam. Namun, tidak di hati rakyat. Perubahan nama itu tak serta-merta diterima. Banyak tokoh budaya, sejarawan, dan masyarakat umum yang merasa kehilangan. Profesor Matulada, seorang sejarawan ternama, pernah berkata bahwa mengganti nama Makassar berarti menghapus sebagian ingatan kolektif bangsa. Bahkan secara ekonomi pun, banyak perusahaan kesulitan karena nama Makassar masih tercantum di dokumen ekspor. Nama boleh berubah, tapi jiwa kota ini tetap Makassar di mata warganya. Tahun 1998, ketika reformasi bergema di seluruh negeri, semangat untuk kembali ke akar pun menguat. Masyarakat Makassar yang sejak lama menginginkan nama lamanya kembali, mulai bersuara lebih lantang. Hingga akhirnya, pada 13 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999. Nama Ujung Pandang pun resmi dikembalikan menjadi Makassar. Sebuah nama, sebuah identitas, akhirnya pulang ke tempatnya. Hari ini, Makassar adalah kota modern yang tak lupa pada akarnya. Pembangunan pesat menunjukkan mobilitas yang sangat tinggi. Terdapat beberapa area spot untuk menikmati indahnya pantai yang ada di kota Makassar. Terdapat pula pulau-pulau yang eksotis, seperti ada Pulau Samalona, Pulau Kodi Ngareng, serta pantai yang indah yaitu Pantai Bira. Pengen wisata sejuk? Ada Malino. Mau wisata alam pegunungan? Terdapat berbagai gunung dengan cerita lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Mau berendam air panas alami? Boleh mengunjungi permandian alam Legja di Kabupaten Sopeng. Atau kamu nyari salju? Ada juga kok di wahana Trans Studio Makassar. Kegiatan pemerintahan juga ikut berperan, seperti perayaan Festival F8, melihat suasana malam di tepi pantai menggunakan kapal finisi, mahakarya buah tangan orang lokal, dan tak lupa mencicipi beragam kuliner khas yang menggugah selera. Dari hidangan laut segar hingga makanan tradisional yang kaya rempah, Makassar menawarkan pengalaman itu. Setiap hidangan memikat selalu dirindukan. Intinya, kamu harus berkunjung ke salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Salah satunya Makassar. Semuanya berpadu dalam semangat yang sama, menjadi kota yang tidak melupakan sejarah. Terima kasih sudah ikut menyelami kisah ini bersama. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu atau membuatmu ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia, bolehlah
klik like. Dan kalau kamu suka cerita sejarah yang dibawakan dengan gaya seperti ini, mari kita saling support dengan menekan tombol subscribe. Mengapresiasi channel ini sebagai kreator kasual. Yuk, saling supportlah kita, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik dan seru lainnya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Atau mungkin kamu punya cerita pribadi tentang Makassar, atau kota tempat kamu saat ini yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari Timur Indonesia. Salam dari Makassar.